Ini adalah kisah sama J.A. Taka, sebuah cerita tentang pengorbanan, bakti, dan cinta yang luar biasa antara seorang anak dengan kedua orang tuanya. Di sebuah kerajaan kuno, hiduplah sepasang suami istri yang baik hati. Namun, mereka harus menanggung nasib tragis, menjadi buta karena kutukan dari masa lalu mereka. Mereka tinggal di sebuah pondok sederhana di tepi hutan, menjalani hari-hari dalam kegelapan, dengan kekuatan kebajikan yang tak pernah padam dan doa yang tulus. Sebuah anugerah hadir dalam hidup mereka. Lahirlah seorang anak laki-laki yang mereka beri nama sama. Ia tumbuh menjadi anak yang penuh cinta dan welas asih, seolah menjadi cahaya penerang bagi kedua orang tuanya. Sejak kecil, Sama mendedikasikan hidupnya untuk merawat ayah dan ibunya. Dia memasak makanan, membersihkan rumah, dan menjaga mereka tanpa pernah sekalipun mengeluh. Baginya, melayani orang tua adalah kebahagiaan terbesar. Setiap hari, Sama memiliki tugas penting. Ia harus pergi ke sungai untuk mengambil air suci. Konon, hanya air dari sungai itulah yang dapat menjaga kesehatan kedua orang tuanya yang lemah. Dengan penuh semangat, ia akan memikul kendi air, berjalan melewati lebatnya hutan, hanya demi memastikan ayah dan ibunya baik-baik saja. Namun, Sama tidak hanya bekerja keras secara fisik, ia juga sangat rajin bermeditasi. Di bawah pohon besar yang rindang, ia akan duduk bersila, memusatkan pikiran, dan bersujud, memohon agar karma baiknya dapat menyembuhkan penglihatan kedua orang tuanya. Suatu hari, suasana damai di hutan terganggu. Raja Pilyaka datang untuk berburu. Dengan busur di tangan dan hasrat berburu yang membara, sang raja tidak menyadari bahwa ia telah memasuki wilayah suci tempat tinggal para pertapa. Dari kejauhan, raja melihat Sama sedang berjalan santai sambil membawa kendi air. Karena Sama hidup di hutan dan penampilannya sederhana, raja mengira ia adalah sejenis makhluk hutan atau dewa penjaga air, bukan seorang manusia. Tanpa berpikir panjang, sang raja pun membidikkan panahnya. Dalam sekejap, panah beracun itu melesat cepat dan tepat mengenai tubuh Sama. Ia terjatuh tak berdaya, dan kendi yang dibawanya pecah berkeping-keping. Saat raja mendekat, betapa terkejutnya ia. Ia menyadari bahwa yang dipanahnya bukanlah makhluk gaib, melainkan seorang pemuda suci. Rasa penyesalan yang mendalam langsung menyelimuti hatinya saat melihat pemuda itu terbaring lemah. Meski merasakan sakit yang luar biasa, Sama tidak menunjukkan kemarahan. Dengan suara lembut ia berkata, "Tuanku Raja, jangan khawatirkan aku. Tolong rawatlah ayah dan ibuku. Mereka buta dan sedang menungguku di pondok. Mereka pasti sangat kehausan karena belum mendapatkan air dari sungai." Mendengar kebaikan hati, Sama yang bahkan diambang kematian, masih memikirkan orang tuanya, hati raja pun luluh. Ia menangis terseduh-seduh dan berjanji dengan sanggup-sungguh akan merawat ayah dan ibu Sama. Raja segera mendatangi pondok orang tua Sama dengan berat hati. Ia mengabarkan apa yang telah terjadi. Tentu saja, ayah dan ibu Sama tidak langsung percaya. Mereka mengira ini hanyalah tipuan seseorang yang ingin mencelakai mereka. Dengan hati yang hancur, mereka meminta untuk diantar ke tempat Sama berada. Berharap anak kesayangan mereka masih hidup. Raja pun menuntun mereka berdua berjalan perlahan, menembus hutan. Setibanya di sana, saat tangan mereka menyentuh tubuh Sama yang dingin, tangis mereka pecah. Mereka memanggil-manggil nama anak yang mereka cintai dengan penuh kepiluan. Air mata cinta seorang ibu dan ayah jatuh membasahi tubuh Sama. Saat itulah, sebuah keajaiban
terjadi. Karena kekuatan cinta yang tulus, kebajikan sama, dan kesedihan orang tuanya, para dewa di surga pun tergerak. Mereka turun ke bumi, menyebarkan cahaya suci yang memulihkan luka sama dan secara ajaib mengembalikan penglihatan kedua orang tuanya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka dapat saling menatap. Mereka pun berpelukan erat, menangis penuh kebahagiaan. Menyaksikan keajaiban itu, Raja Piliaka berlutut di hadapan mereka. Ia memohon maaf atas perbuatannya dan bersumpah akan meninggalkan kekejaman, serta berhenti berburu selamanya. Sama kemudian mengajarkan Dharma kepada sang raja, bahwa balasan dari kebajikan adalah kebahagiaan. Sedangkan kekerasan dan kejahatan hanya akan membawa penderitaan yang tiada akhir. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kasih sayang seorang anak adalah kekuatan terbesar di dunia. Ketulusan, pengabdian, dan bakti yang tanpa pamrih dapat menyembuhkan luka, mengubah hati yang keras, bahkan mendatangkan keajaiban yang menyelamatkan dunia. Ingatlah, kasih sayang dan bakti adalah kekuatan Dharma yang sesungguhnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa.